Oh iya mas, maaf, tadi ngomong apa? Anda pasti pernah melihat bapak-bapak seperti itu kan? Oleh karena itu, selamat datang. Maaf apa nih nggak biasa aja. Selamat datang di sekolah, karena di sekolah banyak teori yang hari ini kita akan ngebahas bapak-bapak. Banyak teori-teori lah ya, banyak teori-teori soal bapak-bapak dan bapak-bapak tuh banyak banget jenisnya. Jadi yang ngebuat gue pengen ngobrolin ini adalah ketika kemarin gue dalam beberapa hari itu nganterin Cio ke sekolah, terus gue naik motor. Jadi gue bisa lebih merhatiin kanan kiri gue, jadi nggak denger radio, nggak denger musik gitu, jadi kayak fokus gitu ke sekitar, merhatiin sekitar gitu. Dan saya melihat banyak teori-teori bapak-bapak gitu. Jadi di pagi hari yang suntuk itu, yang semua ada yang nganter anaknya, ada yang kerja, ada yang baru pulang kerja mungkin, ada yang habis lembur gitu-gitu ya maksudnya. Itu tuh nyampur gitu di pagi hari gitu, dan semua bapak-bapak ini kerasa lebih pendek gitu karena beban di pundaknya tuh kadang-kadang melebihi limit tubuhnya gitu. Logika sederhananya adalah melihat seorang bapak-bapak bebannya sangat berat itu bahkan di luar dari limitnya adalah teori ojek online ya, gosen gitu-gitu tuh. Yang kadang-kadang kita ngelihat kayaknya tuh bapak-bapak bisa gitu ya, bawa paket gitu yang ngelebihin badannya dia gitu. Bisa bilang gitu ke ibu-ibunya gitu, ke yang mungkin yang mesen gitu, yang Bu, kayaknya ibu harus mesen mobil deh, jangan motor gitu. Sebenarnya bisa gitu, tapi kayak lumayan gitu. Jadi itulah gitu, gue lihat bapak-bapak tuh banyak yang seperti itu dengan paket atau tidak kelihatan paketnya gitu. Jadi pagi-pagi tuh sering banget gitu merhatiin gitu bapak-bapak bengong. Jadi tuh kayaknya banyak sekali kendaraan-kendaraan lecet itu di pagi hari gitu. Karena banyak bapak-bapak bengong. Kalau bahasa Sundanya mah ngahuleng tarik gitu. Jadi kayak gitu, kayak padahal dia nggak settingan gitu. Dia tuh nggak settingan. Dia tuh tidak ingin, bukan seperti pengemis atlet ya, yang dia bergimik apa biar kelihatan sama orang gitu. Tapi enggak, ini bapak-bapak normal yang pas apa ya? Dia kayaknya ngebengong terlalu lama. Pas dia nguyup kopi gitu, Bang kok dingin? Bukan salah abangnya. Bapak bengong dari tadi, diajak ngobrol, pas ditaruh aja bapak nggak denger gitu. Saya juga pernah ngalamin itu. Jadi semua teori-teori bapak-bapak ini tuh ada yang gue ngerasain juga, dan ini apa yang gue lihat dari sekitar gue juga gitu. Jadi bengong itu di pagi hari itu kayak apa ya, kayak belum siap gitu, kayak belum ready gitu badan kita tuh sebagai bapak-bapak untuk kayak, ya gue tahu nih gue harus nyari nafkah, cuman kayak boleh kali tidur sejam lagi gitu, tapi rumah gua jauh di kabupaten gitu, harus ke tengah kota kerjaan gue gitu. Jadi pagi-pagi tuh banyak banget yang senggol-senggolan spion, senggol-senggolan bodi motor, senggol-senggolan ujung setang lah kayak gitu tuh udah. Kayaknya kita jangan marah deh gitu, karena teorinya adalah bapak-bapak ini tuh semua tuh kayak pengennya di rumah. Tidak ada bapak-bapak yang pagi-pagi bersemangat, tidak ada, karena dorongan cicilan dan keinginan anak istri dan keluarga besar gitu. Jadi kayaknya kita mulai sekarang kayaknya harus lebih peka gitu ke teori bapak-bapak yang tiap pagi tuh kayaknya mau gimana pun lu ngehibur diri gitu, kayak bahagialah apa segala macam, kayaknya pasti tetap ada gitu dalam hati lu gitu. Dan teori psikologisnya adalah ketika lu sudah mulai kayak oke, tidak apa-apa, berarti ada masalah gitu. Jadi kayaknya kalau kita senggol-senggolan gitu sama bapak-bapak gitu, terus kayak di lampu merah kita lagi diem aja, terus tiba-tiba dihajar dari belakang kayak duk gitu, jangan marah-marah yuk, kita bantu bapak-bapak lain yang mungkin dia emang lagi lebih banyak overload gitu masalahnya. Bukan berarti masalah lu berarti nggak gede ya gitu, cuman kayak yang gue lihat
di kaki lima gitu, di warung-warung gitu. Gue liat banyak banget bapak-bapak yang apa ya, yang berkeluh kesah lah gitu. Lu bayangin aja, jadi kayak tukang ojek curhat sama tukang dagang kaki lima. Tukang dagang kaki lima curhat sama tukang bubur. Tukang bubur curhat sama yang mau berangkat pakai GoSend apa Shopee Food gitu. Atau mungkin ojek pangkalan yang langganan gitu. Nah yang tukang ojek langganan biasanya curhatnya sama penumpangnya. Nah penumpangnya ngerasa kayak, ngapain sih lu bang curhat-curhat sama gua gitu. Nah itu nih, ini Anda tuh tidak sadar kalau Anda tuh berada di rantai curhat bapak-bapak gitu. Anda tuh, aduh, kayak ada mungkin ya, gue nggak tahu lah, mungkin ada bapak-bapak yang jahat yang niatnya mau flirting, mau ngedeketin apa gimana gitu ke cewek gitu. Makanya juga jadi salah tanggap gitu. Kayak ada di sosmed pernah rame yang kayak bapaknya tuh ngajakin ngobrol mulu, Pak saya mau tidur gitu. Kayak nggak tahu kenapa kayak kalau kita laki-laki dan kita punya tanggung jawab gede ya, kalau ada bapak-bapak lain yang curhat tuh kita kayak, gue tahu nih gue capek nih, tapi gue pernah ngerasain jadi dia nih, kayak orang asing aja kita ajak ngobrol gitu, berarti emang dia lagi ada overload di kepala dia gitu. Yang kayak tiba-tiba gitu lagi nyetir gitu, ya pandemi sih mas ya, wah tiba-tiba begitu. Jadi kayaknya kalau ada bapak-bapak yang ngajakin curhat kayak gitu tuh kayak apa ya, kayak wah ini beneran curhat nih gitu, beneran ada something gitu. Lu coba dengerin dulu aja gitu. Gue juga pernah sama beberapa kali lah, ya mungkin lumayan sering lah, karena dulu waktu sebelum pandemi itu gue selalu menyempatkan waktu buat kayak walaupun ada kendaraan tapi nyoba pakai mobil Grab atau Gokar gitu, terus kayak coba buat naik ojek gitu biar ya ngobrol banyak sama orang aja, itu iseng gitu. Ada salah satu cerita yang gue tuh nggak pernah lupa, jadi teori bapak-bapak yang selalu curhat gitu dengan orang-orang asing gitu. Dan dia tidak tahu kalau gue mungkin ya kehitungnya terkenal lah apa gimana, dia tuh nggak paham gitu. Karena mungkin ya itu dia, jangan pernah menyalahkan bapak-bapak yang tidak tahu siapa Anda, hei para artis. Mungkin mereka fokus nyari duit ya. Jadi di motor gitu, di motor. Mas, bener-bener nih, anak saya baru minta sepeda, kerjaan saya begini segala macam. Terus gue bilang kayak, aduh anjing, gue juga saat itu lagi bangkit lah dari keterpurukan gitu, dari boykot dan segala macam. Ya Pak, saya juga pernah ngerasain posisi itu kemarin gitu. Saya pengen beliin anak saya mainan, cuman sayanya nggak ada uang gitu kan. Relate tuh kan, wah mulai cerita banyak tuh dia. Kayak, iya ya, maksudnya kita harus kuat mas, sebagai laki-laki, kita sebagai suami, sebagai bapak, kita harus tunjukin tanggung jawab ke keluarga kita mas ya. Iya, gue bilang gitu kan. Emang gitu mas gitu. Itulah gunanya bapak-bapak sama bapak-bapak gitu. Jadi lu nggak ngerasa sendirian gitu. Bukan berarti untuk meringankan, bukan. Tapi seenggaknya ketika lu bawa ransel gede gitu, lu dibilang aneh sama orang, tapi lu lihat ada orang pakai ransel gede juga, jadinya lu nggak ngerasa aneh gitu, nggak ngerasa sendirian. Jadi pas di situ posisinya lagi curhat, lagi di jalan tuh, lagi naik motor gitu kan. Gue waktu itu mau ke rumahnya, kalau nggak salah ke rumahnya Bimo Pikipik. Terus gue ngobrol di jalan sama dia, terus dia ngomong gini, iya nih, istri saya juga belum beli baju baru segala macam. Ya nggak apa-apa bang, namanya juga prioritas. Mungkin sekarang anak, besok istri gitu, jangan sampai istri dilupain mas gitu, bilang gitu. Iya bener mas, iya bener gitu. Apalagi kan istri saya 2 ya. Wah, dari situ nggak saya dengerin lagi. Dari situ saya nggak dengerin lagi. Ya, maksud saya kan kayak kalau sama-sama punya satu istri nih, saya masih relate nih. Bebannya tuh kayak kita tahu nih gitu. Tapi kalau sudah lebih dari satu ya pusing kok dicari gitu. Jadi kayak semenjak dari situ saya pakai noise canceller di kuping saya. Waktu itu belum ada earpod, tapi saya kayak klik gitu, jadi kayak nggak denger suara sekitar. Jadi ya memang mereka ingin curhat gitu, tapi ya
ketika udah mulai tidak relate atau tidak apa, lu juga berhak buat nyetop itu sih untuk tidak lagi mendengarkan atau gimana gitu. Cuman yang gue lihat emang bapak-bapak itu bukan makhluk yang paling kuat gitu. Kita tuh makhluk yang mencoba kuat gitu, dan itu terlihat sekali dengan rutinitas pagi yang gue lihat gitu. Ketika gue megang lontong sayur aja, kadang-kadang gue pegang dulu aja gitu, kayak mau makan aja tuh kayak apa ya, kayak tar dulu deh gitu. Tar dulu deh gitu. Papa mau makan nggak? Ntar ya dah, ngopi dulu. Nah itu tuh. Terus lah, sebat dulu gitu. Padahal lapar gitu, cuman kayak nggak tahu. Kayak untuk makan tuh kayak ngisi tenaga kan, kayak ya masa nggak keluar nyari kerja gitu, kayak nggak tahu, karena kayak abis makan tuh bukannya relax apa gimana, tapi kayak nah gue udah ngisi tenaga nih, berarti tenaga gue harus gue buang buat nyari duit lagi gitu. Jadi kayak kuda pacu mungkin ya kalau bapak-bapak tuh kebanyakan. Nah, yang gue lihat di sini tuh seperti itu. Jadi bapak-bapak tuh ada yang mungkin jauh dari anak istri gitu. Kayak istri sama anaknya di kampung. Kemarin gue juga ngobrol pas lagi nganter Cio sekolah, gue nunggu dia pulang, gue nongkrong di pinggir jalan lah gitu, kayak ngobrol gitu. Kalau iya nih, kangen nih sama anak bini, dibilang gitu, kayak ada kerja mulu, mukanya capek banget itu, kayak apa ya, kantong matanya tuh kayak terus baru ngobrol sebentar gitu, kayak bang sorry bang ya, ini ada orderan bentar gitu, dia bilang itu, terus cabut ya, terus balik lagi gitu. Terus kayak bang ngobrol lagi sini, oh iya tadi sampai mana tadi kita ngobrol ya gitu, kayak dari sini bang gitu, oh iya gitu. Terus kayak ngobrol tapi kosong gitu, tau gak lu, kayak ya, gitu kan bang ya gitu. Makanya kayak gue kayak kalau dia lagi bengong, lagi apa, kayak kalau disentuh tuh kayak dia ngerasa banget kayak dia tiba-tiba space out gitu, dia tiba-tiba bengong gitu. Jadi biasanya gue tekanin ke intonasi. Jadi misalkan kayak lagi ngobrol gitu, ya kan namanya kan kalau misalnya bapak-bapak nih kan, kita mah ya bisanya cuma sekedar ngerokok, ngopi, ya udah happy kan, karena sisa duitnya pasti buat anak, buat istri gitu, buat cicilan lah, buat apa segala macam. Terus tiba-tiba dia kayak ngomong gitu, kayak ya tapi ya bang ya gitu, gue tekenin gitu, jadi biar dia gitu, iya tadi gitu, iya gitu. Jadi ya sulit sekali ya mungkin kita berada di situ ya, berada di posisi sebagai bapak gitu, karena kita tahu tanpa itu kayak peraturan tidak tertulis ya, kalau perempuan itu jauh bebannya lebih besar dibanding laki-laki gitu. Ya karena memang dia melahirkan, mengandung anak lah gitu, ngurus anak gitu. Berat memang, maksudnya yang apa ya, kita bapak cerita sama perempuan, misalkan taruhlah temennya apa segala macam jadi salah gitu, karena itu kan pintu dari perselingkuhan gitu. Tapi mungkin para pasangan dari bapak-bapak ini tuh tidak sadar kalau ketidakpedulian mereka terhadap suaminya adalah pintu dari keretakan rumah tangga gitu. Jadi apa ya, yang disalahin tuh dari luar terus, tapi nggak pernah dari dalam gitu. Mungkin masalahnya dari dalam, kenapa mereka akhirnya jadi lebih prefer buat cerita ke teman-temannya gitu, kayak mencoba buat kayak nyari nyaman di mungkin di perempuan lain gitu, karena mungkin mereka ngerasa kayak seharusnya dengan gue bisa membaca situasi di rumah, istri gue pengen apa, seharusnya lu juga ada kali sama gue gitu, lu bisa baca gue tuh capek, gue tuh pengen disayang, gue tuh butuh waktu berdua sama lu, gue tuh butuh waktu buat 1 hari tuh libur di rumah, tiduran aja tanpa harus digoyang-goyang, kayak dasar laki nggak guna gitu. Kayak ya kita nggak ngomongin soal, tapi kan ada bang bapak-bapak yang gini, tapi kan ada bang bapak-bapak yang gini, nggak, kita ngomongin yang relate aja, yang sejalan dengan ini gitu, bapak-bapak yang sudah berjuang tapi tidak dihargai gitu, yang bapak-bapak yang sudah berjuang sampai bengong. Gila ya tuh bahasanya. Bapak-bapak berjuang sampai bengong tuh tai sih maksudnya. Kayak dulu zaman muda tuh kayaknya bengong tuh ya banyakan obat, kebanyakan apa, kebanyakan bandel gitu. Enggak, udah jadi bapak-bapak tuh kayak bengong tuh kayak karena
Apa ya, karena itu kecanduan nafkah kali ya, maksudnya kecanduan nafkah. Jadi kayak tiap hari nafkahin orang, jadi sampai di titik kayak bengong gitu, hilang bro, hilang. Wah apa bro, dan apa ya, kemarin tuh juga gue ngomongin sama temen gue soal bapak-bapak tuh, soal rumah. Semua laki-laki sebelum menikah ya, seakan-akan diharuskan sudah mempunyai rumah sebelum bisa meminang seorang perempuan gitu. Tapi tidak semua perempuan itu diharuskan ngasih rumah ke laki-laki. Seakan-akan dalam pernikahan itu rumah itu bentuknya selalu beratap gitu, yang bangunan gini-gini gitu, yang kita nggak kehujanan, bukan gitu. Maksud gue kayak harusnya tuh kan pernikahan tuh saling ya gitu, kayak laki-laki berusaha buat bisa mewadahi keluarganya biar nggak kehujanan gitu. Istrinya juga kayak ngasih rumah buat laki-lakinya buat pulang, buat istirahat dan menjadi dia yang seperti biasanya gitu. Rata-rata laki-laki berubah karena dia tidak menemukan rumah di dalam rumahnya gitu. Karena lu bayangin deh, kayak misalkan kayak lu udah berusaha buat bikin rumah nih buat pasangan lu gitu. Tapi pasangan lu tuh kayak gak ngasih rumah gitu buat lu. Lu pengen istirahat kayak bagus, tidurannya terus gitu, kayak lu nggak lihat tuh anak lu kelaparan gitu. Ya maksudnya kayak kalau lu sudah berusaha maksimal gitu, ada proyek gitu, terus akhirnya di cancel atau nggak jadi atau gimana gitu, yang biasanya bapak-bapak tuh dengan entengnya suka ngejanjiin istri dan anaknya karena dia nggak pengen dimarahin gitu, cuma sekedar pengen begitu. Ini ada proyek yang belum tentu jadi gitu. Kadang-kadang lu tuh sudah ngomong duluan gitu, kayak mah nanti mau beli apa gitu. Kenapa papa tiba-tiba nanyain begini, ada apa nih gitu. Nggak apa-apa, nanya aja, mama lagi pengen apa gitu. Terus cancel gitu kerjaan kita. Terus kita nggak tahu mau ngomong apa ke istri kita gitu. Terus kayak kita udah usaha maksimal banget gitu, mungkin pakai duit pribadi kita, duit tabungan kita buat bisa goal nih, proyek nih gitu. Terus duit kita pakai buat teman-teman satu proyekan kita gitu, karena kita yang jadi kepalanya gitu. Terus kayak pulang pengen istirahat, bener gak sih, kayak pengen nyender doang ke istri gitu, kayak sebagaimana cuddling waktu pacaran gitu, kayak ya cuddling aja gitu, kayak udah usaha nih suami aku gitu, udah berjuang nih suami aku gitu. Pas sampai rumah diam gitu, kayak kemarin jadi nggak gitu, nggak jadi mah gitu. Kok gitu nggak usah janji dong, aku tuh udah bilang sama ibu ini, aku tuh udah pesen dasternya, aku tuh udah pesen sepatunya gini gitu, kayak anjing gitu, kayak padahal kan tinggal di cancel ya gitu. Lebih pengen ngelindungin hati pedagang ya, dan lebih memilih buat nyakitin hati suami gitu, kayak padahal kan bisa lebih milih kayak ya udah nggak apa-apa sama ibu-ibu, aku malu gitu, kayak bu cancel ya bu, ya saya lagi nggak ada uang gitu. Tapi itu nggak dipilih, yang dipilih adalah enggak, lu harus punya uangnya buat gue bisa bayar ini. Anjing sih, ini sekolah bapak sih ya, maksudnya gue berharapnya sih ini ditonton bukan sama bapak-bapak ya. Jadi itu gue juga pernah ngobrol sama bapak-bapak. Kalau nggak salah itu pernah gue posting di story gue foto sama dia lah gitu, gue upload. Jadi bapak-bapak ini tuh dibilang gini, mas, saya tuh kadang-kadang suka kesel loh sama ibu-ibu lain tuh gitu. Makanya waktu itu gue jadi nggak tidur ya, gue jadi ngobrol sama bapak ini. Ya. Gini loh mas, sekarang yang punya namanya istri satu, istri dua tuh nggak harus kaya loh mas gitu. Kerjaan-kerjaan kayak saya pun banyak gitu yang punya istri lebih dari satu gitu. Dan saya mencoba mas, saya keluar rumah tuh cuma ingin bekerja gitu. Cuma pengen nyenengin anak istri saya, dia bilang. Kebetulan saya anak cuma satu mas gitu. Saya sadar pekerjaan saya seperti ini dari dulu serabutan. Pernah berada di posisi kayak pernah jadi orang kaya gitu. Dan
terus tidak lagi, terus kayak sekarang kerjaan dia seperti itu gitu, anak cuma satu. Dia bilang sempat ribut sama istrinya karena pengen nambah anak gitu, tapi istrinya juga bersyukur sekarang dengan kondisi yang mungkin sedang berada di bawah gitu. Ternyata jadi fokus ke satu anak gitu. Cuman yang kadang-kadang suka suka jadi sakit hati kan gitu kan, kayak seakan-akan tuh si bapaknya tuh bukan nggak pengen punya anak lagi lah apa segala macam gitu, pengen selingkuh lah apa segala macam. Padahal niatnya adalah karena gue mampu bahagiain lu tuh cuma istri sama anak satu gitu. Gue bisa maksimal kerja keras gitu dan waras gitu dengan jumlah segini gitu. Terus dia bilang kayak, jadi istri saya tuh sering banget mas marahin saya pas saya lagi pulang gitu. Apalagi misalkan di sosmed gitu, lagi ribut-ribut soal taruhlah pelecehan driver online gitu. Kayak, ini orang lain loh mas yang ngelakuin gitu, saya nggak ngelakuin itu gitu, tapi pulang saya dimaki-maki gitu. Yang biasanya saya pulang jam 2, jam 3 nggak apa-apa, ini pulang-pulang saya dimarahin gitu. Taruhlah saya lagi sepi penumpang gitu, terus saya pulang, terus kayak, kamu ngejajanin cewek mana gitu. Wah, mas. Kadang-kadang nih ya, perut saya ini isinya cuma rokok, kopi sama AC mas, katanya gitu. Terus pulang masih dimarahin gitu. Dia bilang kayak, aduh sedih banget gitu jadi bapak-bapak gitu. Dan saya tidak pernah selingkuh mas selama saya menikah selama berapa puluh tahun lah gitu. Saya tidak pernah selingkuh mas gitu. Jadi yang gue bilang waktu itu sama kontennya Abdur juga sama gitu. Kayak semakin lama istri semakin insecure gitu. Dan semakin lama suami juga, adalah beberapa bapak-bapak gitu yang di umur 40 nggak harus banyak kerja gitu, banyak di rumah gitu. Tapi kan untuk beberapa bapak-bapak semakin banyak umur semakin harus banyak di luar gitu, karena umur sudah tidak lagi muda, kesempatan juga semakin sedikit gitu. Jadi ya kita harus lebih sering keluar untuk nyari kesempatan itu dibanding waktu kita lagi muda gitu. Kita kalau lagi muda kita di rumah aja, kadang-kadang ada kesempatan datang yang langsung ke kita gitu. Tapi kan kayak itu tidak terjadi dengan semua bapak-bapak gitu. Dan itu gue sih kayak terus jadi gimana pak gitu. Ya gimana ya mas. Tapi akhirnya sih ya saya ngobrol sih sama istri saya, dia bilang gitu kayak, oh itu saya tiba-tiba nangis mas, dia bilang gitu. Dia bilang kayak, tolong dong bu gitu, aku tuh udah capek, aku nggak ngapa-ngapain. Toh kalau misalnya apa-apa pun aku selingkuh atau apapun juga pasti bakal ketahuan kok gitu. Tolonglah jangan tuduh suamimu ini yang selama ini usaha buat keluargamu gitu. Yang selama ini kamu ngomong ini, kamu lebih dengerin ibu-ibu itu dibanding omongan suamimu sendiri. Dengan alasan, suami saya juga gitu ngomongnya padahal dia punya selingkuhan gitu. Sama yang lebih muda lah apa segala macem gitu. Kayak, kayak, tolong dong jangan disakitin hati saya gitu. Maksudnya di umur segini tuh kita harusnya menjaga gitu, menjaga rasa sayang, menjaga rasa cinta gitu, bukan semakin digerus untuk berkurang gitu. Jadi kayak tolonglah relakan saya bekerja gitu. Toh juga ketika saya sedang tidak ngasih setoran lebih gitu, bukan berarti saya pakai itu buat macem-macem gitu. Toh kalaupun duitnya habis buat Mobile Legend atau berkurang gara-gara top up diamond, dia mau beli skin di road yang baru gitu, atau Alpha yang Onimusa, please atuh bu ya nggak apa-apa gitu. Pengen gitu efek di road yang fung 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 gitu, yang di bawah fung 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 gitu ya, gitu pengen gitu si bapak gitu. Nggak apa-apa gitu. Bapak juga jangan tolol gitu. Maksudnya kalau emang udah kegap sama istrinya buat beli diamond, bilang aja gitu, daripada saya nyewa perek gitu, daripada saya pijat, daripada saya kemana gitu. Ya apa ya, kita juga tahu gitu, karena bapak-bapak ini tuh, aduh kompleksnya tuh luar biasa loh. Jadi kayak bapak-bapak yang kelihatan tengil, kayak yang
anjing freedom banget lah gitu hidupnya, kayak gitu, kayak weh party, weh pesta, weh kita kemana gitu. Ternyata dia yang bebannya paling gede tau. Yang kalau kita bilang tuh nggak ada exitnya gitu, yang kehidupan yang apa ya. Bahkan ada bapak-bapak yang apa ya, yang terjerembab di yang tempat yang kalau kita sih bahasanya nggak tahu. Kemarin gue baru nongkrong sama bapak-bapak lain yang no exit bro, katanya gitu, kayak no exit gitu. Dan kita tuh selalu salut dengan bapak-bapak yang berani exit dari situ, yang apa ya, circle-circle yang bersenang-senang. Kayak gue tuh udah nyari nafkah gitu, terus gue nggak bahagia di rumah, terus jadi gue bisa berhak mendapatkan kebahagiaan itu di luar gitu, apapun caranya gitu ya. Ya punya simpenan, ya suka main cewek, suka pijat, suka apa segala macam di luar sana gitu. Dan menurut gua tidak ada hal yang salah sebagai laki-laki untuk melakukan itu. Tapi kan kita setelah menikah tidak cuma sekedar laki-laki, kita juga suami dan bapak gitu. Dan mereka tuh punya banyak alasan gitu, kayak ya karena istri gue begini. Nggak bisa disalahin juga, dan gue juga tidak bisa menyalahkan siapa di antara mereka yang duluan salah gitu. Tapi kayak sedih aja gitu ngelihatnya gitu, kayak apa ya, kayak mungkin lebih ke kayak tuh, gue tuh tahu loh, maksudnya kayak semua orang itu ketika ada temennya yang mau menikah tuh pasti ada curhat-curhatnya gitu, ada cerita-ceritanya, ada perjuangan-perjuangannya yang dia tuh capek gitu, kayak anjing ini duit catering belum lagi gitu. Terus pas nikah begitu gitu, sedih kita gitu, maksudnya kayak apa ya, kayak ya sayang gitu kalau lu terjerembab di situ gitu, dengan yang nggak ada exitnya gitu. Yang apa ya, jadinya kadang-kadang suka nganggep pernikahan yang bahagia itu bullshit gitu. Memang tidak pernah ada pernikahan yang bahagia, ya. Tidak pernah ada pernikahan yang bahagia, tapi selalu ada dan banyak pernikahan yang berusaha untuk bahagia. Itu intinya, bukan berarti ketika kita mengejar kebahagiaan, taruhlah di tahun pertama kita sudah bahagia, terus tidak akan ada masalah lagi dan tidak akan berkurang bahagia kita. Pasti akan berkurang gitu, tapi gimana caranya berusaha untuk bahagia lagi gitu. Dan kalau dari awal sudah terlihat gitu, kalau apa ya, lu melakukan lagi hal-hal yang masih lu lakukan gitu di zaman lu sebelum menikah, dan it's nggak apa-apa gitu. Kayak misalkan lu punya action figure, terus pas nikah lu izin sama istri lu, kayak lu sebelum ketemu sama lu, gue tuh udah koleksi action figure dan segala macem, lu terusin setelah menikah, itu it's okay gitu. Tapi untuk beberapa hal yang kayak bapak-bapak ini tuh nggak punya rumah sama sekali, kayak nginep di mana aja gitu, kayak nganggap tuh kayak besok tuh ya udah sih, besok gue tinggal kerja gitu. Orang bini gue mah cuma pengen duit gue gitu, cuma pengen gue nafkahin doang, udah. Pengen belanja kan dia, ya udah gitu. Terus gue di rumah siapa, gue apaan, gue kacung gitu, gue babu gitu. Di sini nih, ini cewek-cewek ini nih nganggap gue tuh raja, gue di sini gitu. Gue nggak pernah ngerasa kayak gini di rumah. Wah itu sih dalam ya, maksudnya kayak seorang perempuan yang dia mungkin apa ya, dia bayar maharnya gitu, mungkin lebih mahal daripada semua perempuan-perempuan itu. Tapi perempuan-perempuan ini gitu yang kayaknya nggak pakai mahar, nggak pakai ijab kabul, bahkan juga mungkin biayanya lebih kecil gitu, yang akhirnya bisa membuat si bapak-bapak ini tuh nyaman gitu. Ironis sih, maksudnya kayak ya kadang-kadang mungkin ya simpenannya mungkin dapat duit lebih gede dibanding istri aslinya gitu, dan realita terus ngedorong dia ke situ gitu. Dia sudah setia, tapi setia aja nggak cukup, harus mapan. Setia dan mapan juga ternyata tidak cukup, harus mencukupi kebutuhan yang lain. Setia, mapan, terus juga pengertian dalam arti kayak keluarganya lagi kenapa-napa segala macam diurusin juga gitu. Itu aja nggak cukup, tar naik lagi gitu. Jadi kayak untuk beberapa bapak-bapak kayak ngerasa kayak ini gue handle ini sama ini loh gitu, dan semuanya tuh sifatnya tuh kayak finansial gitu, dan gue coba buat memenuhi itu semua gitu. Dan itu tuh kalau ibarat Sasuke tuh ya udah ikut Orochimaru bro,
Itu bapak-bapak udah ikut Orochimaru, bro. Udah, di sini mau brengsek, nggak ada yang peduli sama lu. Tapi gue tahu potensi lu gitu sama bapak-bapak lain. Lu udah dibawa Orochimaru, bro. Waduh, itu paling bahaya sih. Jadi kayak buat bapak-bapak di luar sana yang masih ingin mempertahankan hubungannya, masih ingin mempertahankan rumah tangganya, masih ada yang pengen bersama dengan orang-orang yang dicintainya gitu. Sampai nggak makan, sampai cuma beli rokok doang. Hiburannya cuma main gapleh, main catur, rokok. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Bapak mau bengong juga nggak apa-apa, Pak. Bapak mau berak lama, padahal 2 menit udah beres. Tapi pengen tetap di WC juga nggak apa-apa, Pak. Kadang kita emang butuh waktu buat sendiri gitu, buat apa ya? Buat refleksi gitu. Yang kadang-kadang lebih sedih lagi adalah seorang bapak-bapak baik, ya. Seorang bapak-bapak baik. Terus dia ditekan sana sini gitu. Dia dituntut sana sini gitu. Terus dia mencoba buat mencukupi semuanya itu. Sampai jahat sama orang lain, sampai jadi licik sama orang lain. Terus dia ke kamar mandi, dia duduk gitu, terus kayak terus dia nangis gitu kayak, ya Allah, saya nggak gini loh dulu gitu. Itu bapak-bapak paling kasihan, bro. Sumpah, dan it's real, dan itu ada. Dan bapak-bapak ini tuh cuma butuh satu hal gitu. Dia butuh pasangan yang bilang kalau, udah, si ini mah dicuekin aja, si ini nggak usah kamu dengerin. Kamu fokus ke aku sama anak aja. Terus kayak mulai besok kamu istirahat gitu. Kayak cuma butuh pasangan yang begitu gitu, bukan pasangan yang juga ikutan neken dia gitu. Dan siapapun bapak-bapak itu, semoga kamu bisa kembali ke diri kamu sendiri yang dulu gitu. Diri kamu yang dulunya menyenangkan, dulu diri kamu yang baik gitu, yang tahu kapasitasnya gitu. Jadi kayak semakin banyak penghasilan gitu, semakin banyak pendapatan. Kadang-kadang tuh orang berharap kayak di banyaknya penghasilan itu tuh ada porsinya mereka gitu. Yang sengaja mereka taruh di situ gitu, bukan yang kayak, ya gue dari kapasitas gue segini, gue mau ngasih segini. Bukan dari orangnya, tapi dia kayak, orang-orang ini tuh kayak, nggak, penghasilan lu segini, berarti gue ada dong segini gitu. Padahal mereka bukan siapa-siapa gitu. Dan bapak-bapak itu tuh ada gitu. Jadi bapak-bapak, saya nggak tahu gimana caranya, saya nggak tahu gimana prosesnya, saya nggak tahu gimana sakitnya, kecewanya, pahitnya, beratnya. Tapi ya, sampai kapanpun kita akan terus di nomor 2 kan.